Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Halo Sobat Hukum, kembali lagi bersama kami di channel Fakultas Hukum Universitas Asahan. Nah, pemilu 2024 sebentar lagi akan diselenggarakan. Dalam pemilu tersebut, kita mengalami pemilu serentak yang dimana pemilihan tersebut terdiri dari eksekutif dan legislatif. Untuk legislatif sendiri, kita memilih DPR Republik Indonesia, DPD Republik Indonesia, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten atau Kota. Gunakan hak suara untuk memilih mana pilihan kita. Saya Muhammad Zuhri Afriansyah. Ya, bersama dengan saya Firman Syukur Mendova. Dalam kesempatan ini kita mengangkat tema alumni Fakultas Hukum Universitas Asahan bertarung di Legislatif 2024. Turut hadir bersama kami narasumber yang sengaja kami undang yang merupakan alumni Fakultas Hukum Universitas Asahan. Boleh dong Bang diperkenalkan kepada teman-teman Sobat Hukum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hairul Anhar Rahab, sarjana hukum. Mengingat Abang adalah salah satu alumni Fakultas Hukum Universitas Asahan, boleh dong kita sharing-sharing. Apa nih strategi Abang untuk kedepannya? Apakah nanti ada program-program yang ingin Abang jalankan untuk kegiatan Abang nih selain menjadi calon legislatif di 2024 ini apa? Profesi saya hari ini sebagai advokat juga sebagai pengusaha. Usaha. Untuk rumah Abang gimana ini Bang? Rumah saya Jalan Dipo di dekat terminal nomor 319 Kisaran. Di kota Kisaran. Nah, saya ingin bertanya nih Bang, terkait Fakultas Hukum yang Abang duduki dulu di sini. Nah, kami ini kan adik-adik Abang. Boleh dong Bang cerita sedikit bagaimana sih perkembangan pendidikan di Fakultas Hukum di Stambuknya Abang itu? Sebenarnya cukup signifikan ya. Apalagi hari ini Fakultas Hukum ini dipimpin oleh orang yang luar biasa, Abang Dabahmin. Saya masuk kuliah di tahun 2005. 2005 saat itu mulai berkuliah, ya kan? Mengikuti akademiknya kan, dan lulus tahun 2012. Karena kebetulan selain kuliah, saya ikut organisasi ekstra kampus di Himpunan Mahasiswa Islam. Mungkin karena keenaan berorganisasi, akhirnya wisudanya tahun 2012. Tapi sejak itu saya melihat keberadaan dan kehadiran dekan hari ini, Abang Dabahmin. Terobosannya luar biasa. Jadi saya selaku alumni hari ini melihat kondisi perkembangan Fakultas Hukum cukup bangga. Dan kalian harus bersyukur hari ini, harus bersyukur kali ya. Karena jauh perkembangan baik secara infrastruktur, fasilitas dibandingkan kami tahun 2005 dulu. Bravo itu Bang Bahmid tuh. Organisasi yang ada sama Abang waktu kuliah hari itu cukup membantu ya Bang ya terhadap perkembangan Abang yang sekarang ikut serta dalam pemilu 2024 ini. Pasti karena selain Tridharma, Sumpah Mahasiswa Tridharma Perguruan Tinggi itu, peran aktif di pasal 3 itu adalah di lapangan, di masyarakat. Keberadaan kita di organisasi sebagai kader organisasi, sebagai kelompok yang notabene untuk pengabdian, menambah kegiatan-kegiatan yang berkolaborasi dengan sistem kuliah kita ini di luar. Pasti membentuk leadership selain di kampus, intrakampus, ekstra kampus sangat. Tapi tetap harus ada kolaborasinya ya. Tetap kolaborasi. Sampai hari ini ya saya rasakan dampak positif dari kuliah, dari ikut serta menjadi bagian dari organisasi ekstra kampus maupun intrakampus. Itu deh.
Baiklah Bang, ini juga kami kepengen tahu, ya tentunya lah kan Abang pada saat ini sudah ikut serta dalam calon legislatif. Jadi kami ingin juga tahu Bang, bagaimana atau pada umur saat berapakah Abang udah ada potensi, ada cita-cita ingin menjadi seorang calon legislatif Bang? Sebenarnya sih saya sudah menjadi calon legislatif itu sejak tahun 2019 deh. Oh berarti udah pernah menjabat ya? Ya, udah mantap. bukan menjabat, caleg. Oh caleg ya. Ya 2019. Pada saat 2019 itu saya kebetulan calon legislatif provinsi dapil 5 wilayah Kabupaten Asahan, Batubara, Tanjung Balai. Alhamdulillah lumayan juga suara 9.600. Ya, itu juga suara yang didapat itu saya pikir dari pengalaman di kuliah dan berorganisasi itu. Relasi gitu ya, no? Ya, relasi terus cara kita berinteraksi, luar biasa. Ilmu-ilmu yang dapat. Terus 2024 ini, kan, insya Allah saya kembali bertarung sebagai calon legislatif DPRD Kabupaten Asahan, dapil 1, Kecamatan Kisaran Barat, Kisaran Timur. Dan tahapan yang saya jalani saat ini ya tahapan sedang kampanye. Bravo, harus banget Pak. Ya. Untuk yang 2019 kemarin ya Bang, Ya. ada nggak Bang kendala-kendala yang Abang lalui gitu? Itulah ya. Ini mungkin bisa kita ambil hikmah dari kita berkuliah, kita berorganisasi. Pada prinsipnya secara perjalanan untuk kampanye tidak ada kendala. Tidak ada kendala. Cuma pada saat itu mungkin saya berada di partai yang di dalamnya tidak sama-sama bekerja. Jadi ya teruk sendiri lah dek. Iya. Betul. Kalau kemarin itu di dapil 5 provinsi itu ada 10 caleg itu, setiap itu partai. Ini bekerja sama-sama. Mungkin kita bisa punya potensi merebut kursi. Kuncinya sih memang jangan saling bunuh-membunuh dalam sama-sama bekerja. Itu deh. Nah ini Bang, terkait yang 2019 ada perbandingan nggak Bang? Yang memang di 2024 ini membawa motivasi tersendiri bagi Abang? Kembali lagi, Abang sampaikan pengalaman berkuliah dan berorganisasi itu sangat luar biasa dampaknya hari ini untuk perjalanan karir politik saya. Kenapa? Karena kita nggak perlu lagi harus kaku untuk berinteraksi sama masyarakat. Sejak 2005, Universitas Asahan ini juga mendukung kami orang-orang yang berjibaku di dunia pergerakan. Istilahnya, kalau dulu istilahnya kami ini orang-orang yang bergerak di parlemen jalanan. Sebagai aktivis, sebagai social control, yang pada akhirnya perjalanan dari masa ke masa, waktu ke waktu menempah diri, sehingga proses yang seperti pencalekan ini tidak asing lagi kita, karena kan urusannya berinteraksi sama masyarakat. Bagaimana meyakinkan seseorang atau kelompok masyarakat itu agar memilih kita. Ya tentu ada dong visi misi yang harus kita sampaikan ke mereka. Itu deh. Nah Bang, pada saat Abang pertama kali ikut serta dalam calon legislatif, nah jadi kami ingin tahu juga bagaimana tindakan Abang dan perasaan Abang pada saat itu. Perasaan. Iya, tentunya itu kan ada perasaan sebagai calon kobar-kobar ya gitu ya. Sebagai calon legislatif karena beriringan dari jiwa korsa sebagai aktivis. Iya. Tentu perjalanan ini saya sangat semangat ya. Antusias sekali saya ini. Kenapa? Banyak hal harapan cita-cita saya gitu, ketika duduk di DPR nanti. Banyak hal yang harus kita luruskan, kita koreksi, kita perbuat gitu.
Jadi ini bukan paksaan caleg ini, enggak paksaan. Tergantung diri sendiri tuh. Ya. Ini Bang, saya pernah membaca Albert Einstein, tokoh ilmuwan. Beliau menulis politik itu lebih sulit dari fisika, lebih sulit dari perhitungan. Nah, sebagai pandangan saya Bang, di dalam politik kawan sendiri bisa menjadi lawan Bang. Betul. Jadi bagaimana gambaran Abang atau pendapat Abang terkait pernyataan Albert Einstein tersebut? Memang politik ini sepertinya memang dinamis memang. Hari ini bisa kawan, besok bisa lawan. Saya pikir adik-adik kita semua bisa juga melihat bagaimana situasi nasional. Situasi nasional pada pencapresan 2019. Bagaimana kemarin tegangnya, hangatnya situasi. Habis bertarung, habis berkompetisi, Salaman. duduk Iya, meja. betul itu. Bahkan salah satu capres masuk dia ke pemerintahan. Iya. Nah, artinya memang ya kembali lagi politik ini dinamis. Jangan dijadikan ya suatu hal yang kaku sehingga kita pun di lapangan ketol-ketolan atau ngotot, beresiko sama buruknya silaturahmi, putusnya silaturahmi. Itu betul itu. Untuk ini Bang, bersosialisasi tadi kan, ini kan ada beberapa calon legislatif ya, Ya, yang tentu banyak lah itu. Ya. tak jarang kita jumpai. Wih, Ya, benar. Beliau ini Bang, ada beberapa yang membeli suara Bang. Nah, kalau itu kita dengar ya. Tadi apa? Serangan fajar. Serangan fajar itu, serangan fajar. Nah, itu bagaimana tanggapan Abang? Iya. Secara naluri miris ya, miris. Apalagi situasi hari ini masyarakat dikotori dengan cara-cara seperti itu. Makanya bagi saya ada 3 sih sebenarnya orientasi orang untuk jadi anggota dewan ini, menurut saya. Yang pertama itu memang mencari kerjaan, cari pekerjaan. Iya. Yang kedua untuk hoga-hoga. Dalam artian apa tuh Bang? Ya, untuk mencari marwah. Marwah. Ada yang memang murni untuk pengabdian. Nah, jadi ketiga cara orang yang mau jadi DPR ini pun saya pikir berbeda strateginya. Berbeda strateginya dan cara dia memperlakukan konstituennya. Saya pikir anggota-anggota dewan yang duduk karena melakukan money politik, ya, tentu secara manusiawi ketika dia duduk, dia pasti tidak kembali ke rakyat, ke masyarakat. Betul. Karena dia harus fokus mengembalikan Modal. modal Yang telah dikeluarkan pada saat itu ya Pak? Iya, coba kita kirkah-kirkah hitung-hitung ya. Iya. Apabila salah satu anggota dewan harus mencari 3.000 suara untuk duduk, kita dengar-dengar nih nyiram-nyiram caleg-caleg hari ini. Betul. Wah, banyak itu. Membayangkan, Pitanya. iya, kali 200.000 lah satu suara. Per kepala itu. Ya. Untuk mendapatkan 3.000 suara, penyebaran siramannya dia harus 6.000 kepala deh. Karena tingkat error suara ini 50% perhitungannya. Jadi dia harus nyiram di 6.000 orang, 6.000 kepala. Kali 200.000 satu kepala. Berarti untuk membeli suara, dia harus menggelontorkan pengeluaran 1,2 miliar. Ya kan? Ditambah biaya logistik, biaya kampanye, biaya tim. Taruhlah habis-habis 100-200. 1,2 tambah 200, 1,4 miliar. Sama-sama kita mengetahui bahwa gaji anggota DPRD Kabupaten Asahan itu berkisar 30 jutaan kok. Itu kotor deh. PPN PPH, pesangon untuk partai, uang koran, untuk ke rumah lagi.
Ya. Paling bersih-bersih untuk dia itu dapatnya akhirnya 10 kali 12 bulan 120 juta dikali 5 berapa itu? 12 kali 5 berarti ada 600 sama itu. 100. Setahun. Ada setengah lagi biaya pengeluaran dia yang tidak kembali. Iya. Ya kan? Apa dampaknya? Akhirnya selama 4 tahun dia tidak kembali ke masyarakat. Iya. Dia berondok. Nah, ini harusnya jadi pencerahan sama masyarakat juga. Betul Bang. Ini harus pencerahan bagi masyarakat kita. Bahwa terlalu naib suara masyarakat sebagai pemegang kedaulatan di negara ini dihargai 100-200. Nah, padahal kalau masyarakat juga support dengan caleg-caleg yang idealis, yang berorientasi pada pengabdian, yang punya jejak rekam yang bagus dalam rangka pelayanan masyarakat. Ketika kos pengeluaran dia untuk DPR kecil, dia nggak punya beban deh. Dia bakal nggak punya beban itu untuk menjadi koruptor, mengambil keuntungan dari berbagai hal sebagai backupnya institusi DPR itu. Dia nggak punya beban, pasti dia kembali ke masyarakat. Yang pada akhirnya dinikmati masyarakat. 5 tahun on time dia bersama masyarakat. Akhirnya kesimpulannya uang 100-200 yang siram itu melebihi gitu loh. Kalau masyarakat ini memberi kesempatan kepada caleg yang relatif punya jejak rekam bagus, nggak berorientasi sama ingin mencari kerja sebagai DPR, ya kan, ingin untuk hoga-hoga sebatas untuk tameng. Nah, yang ini pasti berorientasi dia membayar suara masyarakat. Menyinggung tentang money tadi kita ya Bang. Di dalam fungsi legislasi itu kan Bang ada fungsi legislatif, Ya. Anggaran dan pengawasan. Nah saya merujuk pada fungsi anggaran dan pengawasan Bang, terkait APBD yang dikelola. Terus ketika Abang duduk di kursi legislatif 2024, apa kiat-kiat Abang untuk memberantas tindak pidana korupsi yang di dalam legislatif itu? Baik. Gimana cara Abang menegur kawan-kawan yang di dalam fraksi atau bahkan di dalam ruang lingkup DPRD Kabupaten Asahan untuk tidak melakukan hal tersebut? Itu benar bahwa fungsi DPR itu ada 3, itu diatur dalam undang-undang: pengawasan, legislasi, budgeter. Ya. Yang kedua juga ada tugasnya itu untuk mendorong kesejahteraan masyarakat, percepatan kesejahteraan masyarakat. Tentu andai besok dikasih kesempatan masyarakat itu DPR, saya akan melakukan upaya-upaya pencerdasan dulu. Mulai dari diri sendiri dulu deh. Harus kita mulai dari diri sendiri, bahwa seyoknya anggota DPR itu adalah sebagai pelayan rakyat, Jelas. sebagai pejuang aspirasi. Tuh. Kenapa harus kita lakukan pembodohan-pembodohan terhadap masyarakat dengan membayar suara mereka agar memilih kita? Itu akan saya lakukan dari diri sendiri dimulai nanti. Itu dia deh. Ingat Sobat Hukum, mulai hal kecil hingga ke besar itu mulailah dari diri sendiri. Timbulkan niat kita, kemudian dampak dari perubahan kita sosialkan ke masyarakat. Cerdas. Nah, begini juga Bang, kami juga ingin mendengar, kan kami di kalangan mahasiswa pada saat ini tentunya tadi seperti yang telah kita bahas mengenai money politik ya, yang sering lebih dominannya serangan fajar ya, yang ada di kalangan masyarakat umum ya. Uang caleg udah keluar belum ya, udah cari ya. Nah, jadi kami juga kepengen tahu Bang, bagaimana juga tindakan kami sebagai mahasiswa aktif pada saat ini jika kami temui hal-hal seperti itu di lapangan ketika ada salah satu calon legislatif yang ingin memberikan kami serangan fajar tersebut Bang. Nah, yang pertama, prosedurnya harus dilaporkan deh. oh iya ya Bang. Kalau terdengar
ada salah satu caleg yang ingin melakukan siraman pajar, ya kan? Identifikasi calegnya, tempat waktunya, berkoordinasi dengan Bawaslu dan kepolisian. Itu saya pikir tindakan awal untuk mencegah terjadinya money politik. Yang kedua, memang di era digital hari ini, hal-hal seperti itu memang harus dipiralkan biar berdampak baik dan efek jerah itu ada bagi yang lain. Saya pikir itu laporkan ke Bawaslu, ke kepolisian. Ya tuh sobat hukum, Ya. kalau jumpa di lingkungan kita segera laporkan ke Bawaslu. Ini bang, di Kabupaten Asahan ini kan bang, khususnya dapil abang, dapil 1. Nah, banyak sekali lingkungan sekolah, baik dari tingkat SD, SMP, SMA maupun perguruan tinggi. Nah, kami sebagai notabene yang di kuliah ini, yang di perguruan tinggi ini adalah kuliah sebagai mahasiswa. Nah, mahasiswa itu berperan sebagai agent of change and agent of control. Nah, bagaimana bang kiat-kiat abang untuk meningkatkan sinergitas terhadap pendidikan yang ada di Kabupaten Asahan, khususnya di dapil abang? Kalau menyangkut sinergitas pendidikan, berarti kita bicara tentang Kabupaten Asahan, Ya. ya kan? Toh juga besok kalau di DPR, saya itu sebagai anggota DPRD Kabupaten Asahan memang dikhususkan untuk melakukan perhatian lebih di dapil 1. Yang pertama, yang ideal untuk melakukan kita melakukan adalah dengan cara komunikasi antara eksekutif dan legislatif. Itu sangat penting dilakukan agar upaya pengembangan dunia pendidikan di Kabupaten Asahan ini komprehensif ya, berkembang. Jadi satu trik itu harus berkomunikasi. Selain dari berkomunikasi itu bang, ada lagi nggak bang? Ya pasti kalau di DPR besok pengawasan, kontrol sejauh mana eksekutif untuk mengelola APBD, porsi di dunia pendidikan itu seberapa persen. Kita sebagai kaum intelektual harus punya perhatian lebih terhadap itu. Kalau cuma sekitar 20-30 miliar ajanya anggaran yang diajukan eksekutif untuk pendidikan, kalau menurut kita masih relatif kecil, kita dorong untuk membesarkan anggaran itu, khususnya untuk penambahan beasiswa. Beasiswa itu menjadi motivasi sendiri. Ingat sejarah bom nuklir Hiroshima, Kaisar saat itu yang pertama dikumpulkannya siapa coba? Kan guru. Ya. Di tengah kehancuran kerajaannya, yang pertama yang dikumpulkannya guru. Jadi belajar dari sejarah, harusnya saat ini dengan kemajuan era digital juga hari ini, peran pemimpin, peran wakil rakyat di dunia pendidikan untuk tumbuh kembang sumber daya manusia khusus di Asahan harus lebih cekatan lagi. Lebih cermat ya bang. Lebih cekatan lagi. Besarkan anggaran untuk pendidikan, untuk masa depan Asahan yang lebih baik lagi kan pasti. Kalau udah berprestasi terus merata pendidikan kan, pastilah kabupaten itu berkembang. Pasti. Baiklah bang, tentunya di Indonesia ini juga kita ada yang namanya asas equality before the law, yang dimana semua manusia sama dan setara dengan hukum. Jadi bang, sering kita jumpai pada saat ini adanya diskriminasi di masyarakat umum, ya kan, baik dalam bidang apapun dia. Jadi setelah ini bang, kami juga ingin mendengarkan dari abang bagaimana juga nantinya ketika abang duduk di legislatif, apa hal-hal yang abang terapkan untuk menghindari hal-hal tersebut bang. Diskriminatif di bidang apa nih? Misal di bidang pendidikan bang. Nah, bidang Bang, pendidikan. tak jarang kami jumpai bahwasannya masih ada pembulian. Ya. Bahkan maaf cakapnya guru sendiri bang berani melakukan perbuatan yang dilarang terhadap murid.
memang kita prihatin sih belakangan hari ini ada kasus-kasus pembulian, perundungan, ya. Bahkan yang lagi viral ini di media sosial ini juga anak-anak pelajar ini geng-geng motor. Waduh, Betul itu. terlalu barbar ini mereka ini. Jadi memang saya pikir hari ini kepolisian itu sudah melakukan tindakan yang benar dan maksimal, Dek. Karena di kepolisian itu tugasnya penindakan. Namun ada situasi di mana ketika penangkapan itu para gerombolan ini tidak melakukan apa-apa, terus pun para geng motor atau yang melakukan kekisruhan ini di bawah umur, pada akhirnya keluar. Siapa yang bertanggung jawab secara moral sebenarnya? Yang bertanggung jawab secara moral itu dalam hal pencegahan itu seharusnya pemerintah dan legislatif, eksekutif legislatif. Disinilah peran eksekutif maupun legislatif untuk melakukan pencegahan, baik dengan cara pendidikan, kan, penyuluhan, ya, dan himbauan. Gitu. Jangan semua ujuk-ujuknya disalahkan kepolisian. Kepolisian dia hanya melakukan penindakan atas laporan masyarakat, kan. Kalau bisa kita cegah dulu nih. Nah, kita cegah. Ini peran eksekutif legislatif. Besok kalau diamanahkan kita dorong, nanti saya lihat dulu di komisi mana yang bidangin pendidikan ini. Saya juga pernah melakukan semacam bimbingan teknis tentang perundungan anak. Gimana itu, Bang? Kemarin kita lakukan di Dinas Pendidikan. Artinya ada dorongan saya sebagai putra daerah Asahan miris melihat fenomena yang terjadi di sekolah, pembulian, perundungan. Jadi dari bimbingan teknis itu kita berikan semacam informasi ataupun suntikan ilmu terhadap guru-guru agar guru di sekolah juga menerapkan untuk murid-muridnya. Memang pencegahan harus kita lakukan. Kemudian Bang, mengenai hak asasi manusia, setiap warga Indonesia memiliki hak yang sama, baik itu di dunia pendidikan, kesehatan, atau yang lainnya. Nah, saya merujuk pada dunia pendidikan lagi nih Bang. Tak jarang saya jumpai Bang, bahwasanya anak yang seharusnya menempuh pendidikan, dia malah bekerja Bang. Nah, atas dasar bukan kekurangan ekonomi, tapi atas dasar kemauan dia sendiri. Dek, kenapa engkau tidak sekolah? Saya tanya gitu kan. Kemudian kebetulan dia pakai kostum badut yang joget-joget itu Bang. Nah, jadi beliau mengatakan, saya di sekolah Bang sering dibully atau bahkan terlambat, tidak dikasih masuk, bahkan sering dipukul, atau dicubit itu Bang. Nah, itu bagaimana pandangan Abang? Terkadang memang kita melihat bahwa cara memperlakukan atau mendidik anak ini masih kaku sebenarnya. Padahal zaman sudah berubah, ya kan? Sehingga dampaknya turun niat atau semangat anak-anak ini untuk bersekolah, melanjutkan sekolah. Namun dari itu tidak bisa juga serta-merta disalahkan tenaga pendidik, tenaga pendidik ataupun peran orang tua. Peran orang tua sangat penting dan urgen untuk bagaimana mengarahkan, membimbing anak ini tetap terus belajar sekolah. Nah, jadi ya kembali sih, sejauh mana motivasi orang tua anak ini untuk menjadikan anaknya itu sukses. Tapi ya banyak cara orang tua kan Dek, banyak cara orang. Biasanya kalau orang tua dari kalangan pengusaha, mindset yang dibangunnya apa? Mindset usaha. Ya. Orang tuanya dari kalangan birokrasi, pasti mindset ini menginginkan anaknya menjadi ASN, aparat dan lain-lain. Jadi peran orang tua dan tenaga pendidik
memang sangat penting ini Dek, untuk menempah pemikiran anak-anak didik ini biar lebih percaya diri lah untuk bersekolah, melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi kan. Itu deh. Jadi Bang, terakhir nih Bang, Siap. mengenai program-program Abang yang memang nantinya ketika Abang duduk di kursi DPRD Kabupaten Asahan, bisa nggak Bang, Abang berikan satu visi misi atau program yang lain yang ingin Abang terapkan? Sebenarnya sih nggak ada yang relatif spesial sih, karena jujur saya kan memang lahir dari rahim organisasi dan bertahun-tahun berperan dalam rangka pengabdian masyarakat. Bagi saya itu DPR itu adalah pelayan Dek. Makanya moto saya itu pelayan rakyat, pejuang aspirasi. Bertahun-tahun melakukan advokasi, bantuan sosial terhadap masyarakat. Dan nanti juga ketika di DPR, hal yang seperti itu akan tetap saya lakukan. Untungnya karena di DPR jangkauannya jadi lebih lebar, luas. Iya. Saat ini juga sudah berjalan sebagai orang organisasi, salah satu organisasi Kabupaten Asahan. Itu saya memiliki kartu sosial. Kartu sosial itu diperuntukkan untuk anggota dan masyarakat. Salah satu isunya apabila ada dari pemegang kartu sosial saya itu wafat, itu saya santuni. Apabila ada dari pemegang kartu sosial itu yang melahirkan, butuh dukungan biaya, saya santuni. Terus apabila ada masyarakat yang butuh pendampingan hukum, kita dampingi, termasuk terhadap rutinitas bantuan sembako. Karena khususnya di Dapil 1 ini warga miskin kota itu juga masih relatif banyak deh kisaran itu. Dan perhatian pemerintah dalam rangka untuk pemerataan bantuan itu juga masih relatif kecil. Perlu orang-orang sipil atau orang-orang organisasi yang seperti kita-kita ini untuk melakukan bantuan-bantuan sosial itu. Masih banyak warga kita yang butuh bantuan sembako, terutama bantuan persoalan hukum. Masyarakat kita ini memang relatif masih pendidikannya tentang hukum, pengetahuan tentang hukum masih. Jadi apabila berkasus udah kalang kabut, yang nggak seharusnya menjual-jual tanah, rumah, menjual gitu deh, karena dibodohi, kan? Nah, baik Sobat Hukum, gunakan hak pilih teman-teman karena satu suara merupakan 1000 perwujudan. Mungkin cukup sekian bincang-bincang kita pada kesempatan kali ini. Teman-teman jangan lupa like, comment, share, and subscribe karena satu subscribe 1000 makna untuk perubahan dan pergerakan bagi kami. Cukup sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.